Di zaman itu orang-orang cerdas itu mengambil garam untuk dihamburkan ke dalam kotoran itu. Untuk apa? Untuk mematikan virus dari kotoran itu, sekaligus mencegah virusnya tidak menyebar menjadi penyakit. Dalam konteks itu Yesus bilang, kamu adalah garam. Kehadiranmu mematikan virus di kota itu. Virus apa? Virus persinahan, virus perselingkuhan, virus korupsi, virus manipulasi, virus kekerasan dalam rumah tangga, virus cinta uang. Virus-virus itu harus dimatikan. Siapa matikan? Murid-murid yang adalah garam. Tema kita ialah the salt of the earth, garam dunia. Sesungguhnya Yesus datang ke dunia, tema utamanya ialah kerajaan Allah terjadi di bumi. Bilang amin. Nah, kerajaan Allah terjadi di bumi, dia butuh orang, butuh manusia. Dia nggak bisa kerjakan sendiri, bukan karena dia tidak bisa, tetapi supaya bumi itu bisa memiliki kuasa yang sama di sorga. Itu sebabnya Yesus mau supaya orang percaya menjadi muridnya. Katakan murid. Nah, untuk menjadi murid, Tuhan beri gambaran, ciri-ciri bagaimana menjadi murid. Dan dalam pengajaran Yesus, kalau kita baca di Injil-Injil, kita temukan banyak sekali metafora yang Yesus pakai. Metafora garam, terang, biji sesawi, pukat, dirham. Ya, itu perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai karena hidup dalam masyarakat, supaya orang ngerti. Supaya hidup manusia itu tidak sekedar Kristen, tapi Kristen yang berdampak, yang mengubah. Kata Kristen sebenarnya pertama kali muncul di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ketika di Antioquia, orang-orang percaya kepada pemberitaan Paulus dan rasul-rasul, mereka menjadi Kristen. Kata Kristen sebenarnya adalah sebuah ejekan, pembulian terhadap mereka yang berubah hidupnya, yang tadinya menyembah berhala, tapi ketika mendengar siapa Kristus, mereka menjadi pengikut Kristus. Teman-teman mereka yang tidak percaya, mereka ledekin, ngebully. Lihat tuh Kristus kecil, lihat tuh Kristus kecil, karena dia berubah hidupnya. Gaya hidupnya, pikirannya, kelakuannya berubah menjadi seperti yang Kristus ajarkan. Mereka disebut Kristus kecil. Jadi sebenarnya Kristen artinya Kristus kecil. Kita adalah Kristus kecil di bumi. Bilang amin. Kristus kecil artinya pikirannya, tindakannya, pengajarannya, hidupnya menggambarkan Kristus di sorga. Itu sebabnya dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tujuan hidup kita serupa dengan Kristus dan berkuasa dengan Kristus di bumi. Amin. Nah, pengajaran hari ini kita mengutip apa yang diajarkan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan saudara, aneh kan? Mana ada garam yang tawar? Bagaimana garam tawar? Satu-satunya cara, masukkan ke dalam air yang banyak. Maka garam itu pasti nggak ada gunanya. Tapi ini garam tawar diinjak. Berarti ada sesuatu yang penting. Ini yang mengucapkan Yesus.
Perhatikan ayat berikutnya. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Ini dia sejajar. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Ternyata garam itu dia berguna untuk ladang dan pupuk. Dan orang membuangnya saja kalau dia tidak berguna. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amen. Garam itu kenapa disebut menjadi tawar? Laut mati itu ada bebatuan yang lama di dalam air asin itu, laut itu. Sehingga kemudian dia menjadi seperti garam. Nah, waktu dikeluarkan, dia lama-lama garam yang nempel di batuan-batuan itu, dia akan hilang. Lalu batu-batuan itu kemudian dibuang. Orang Yahudi di zaman itu menjadikannya sebagai batu-batu yang dapat dilalui sebagai semacam jalan raya. Jadi, Yesus ketika mengucapkan, kalau garam tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak. Kenapa diinjak? Karena dia nggak garam, dia jadi batu untuk orang berjalan. Itu alasan Yesus mengatakan, kalau garam sudah tawar, dibuang dan diinjak. Karena itu konteks pada zaman itu. Nah, Yesus sedang mengajarkan, kalau kamu jadi murid, tapi murid yang tidak berdampak, hidupmu diabaikan, diinjak, tidak berguna. Waktu saya khotbah di Korea Selatan, ada seorang hamba Tuhan kasih ilustrasi tentang 2 ekor hewan. Yang pertama, babi. Ada yang suka makan dari babi? Babi itu katanya, kalau hidup orang gak suka, diusir-usir, hus. Karena apa? Kotor, jorok. Tapi kalau dia udah mati, semua orang berkerumun di sekitar dia. Dia jadi babi panggang, jadi saksang, babi guling, babi kecap, babi rica. Saya rasa Pak El, selesai ini kita mesti coba itu. Haleluya. Nah, dia mau bilang begini, banyak orang Kristen waktu hidup tidak berguna. Waktu dia mati, orang kirim keran semua yang paling murah di kota itu dengan ucapan RIP. Hanya itu loh. Tapi dia bilang, coba belajar dari sapi. Sapi waktu hidup dia berguna. Bayangkan aja tenaganya pakai bajak sawah. Kotorannya jadi pupuk. Susunya gizi manusia. Waktu mati, buntutnya jadi sop buntut. Dagingnya sirloin steak. Kulitnya jadi kerupuk atau apa, sepatu. Yang hebatnya, matanya telur mata sapi. Kasihan itu ayam, telur ayam, tapi dia bernama mata sapi. Amen. Jadi dia bilang, sapi itu waktu hidup berguna, mati pun tetap berguna. Tulang-tulangnya masih berguna. Bikin apa? Sop tulang. Nah, masa manusia Kristen kalah dari sapi? Itu sama dengan garam menjadi tawar. Dia tidak berdampak. Nah, Yesus mau murid-murid dia itu bagaikan garam. Murid-murid itu macam-macam. Ada murid yang Yesus panggil langsung. Ada murid yang dibawa orang lain kepada Yesus. Ada murid yang melihat mujizat baru datang.
Ada juga murid yang mendengar pengajaran. Jadi jenis-jenis murid. Tetapi apapun jenisnya, Yesus ingin supaya kamu adalah garam dunia. Kualitas murid menurut Billy Graham, kita semua kenal orang ini. Saya pernah ketemu dia di Cape Town waktu conference Kristen di Afrika Selatan sebelum dia meninggal. Dia bilang begini, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Keselamatan itu free, tetapi pemuridan Anda mesti bayar harganya. Berarti apa? Ada perjuangan, ada usahanya. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog zaman Nazi Jerman, dia punya statement yang lebih tajam lagi, bahkan sangat mengganggu banyak hamba Tuhan. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuridan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Jadi banyak gereja, bookshop dalam gedungnya, fasilitasnya, penyembahannya, tapi mereka nggak jadi murid. Apa buktinya? Dia nggak berdampak di gunung-gunung kehidupan, di dunia kehidupan. Saya baru saja 33 hari menyaksikan dengan begitu vulgar dalam rangka pemilu betapa mengerikan kekristenan kita. Dia jatuh bukan hanya di titik nadir, tapi saya gunakan istilah bangkrut spiritual. Tapi saya juga masih percaya masih ada gereja yang takut akan Tuhan, masih ada gereja yang bisa menjadi pengharapan, dan secara subjektif dia adalah representative of Christ in you. Mari kita bergerak untuk ini. Yesus mau kita jadi murid sejati. Cirinya ialah garam. Dia bilang begini, dalam pemuridan untuk kita mengerti kenapa garam. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini banyak orang salah ngajar nih. Seolah kita benci istri, benci suami, benci anak-anak. Makanya itu sebabnya ada yang kawin cerai lalu dia bilang begini, kan Yesus yang bilang, kamu boleh benci istrimu. Itu pengajaran sesat. Yang dimasukkan di sini adalah fokus utama. Ada tindakan fokus utama. Kalau Anda miliki Yesus, Anda pasti miliki semuanya. Dan ini pengajaran penting. Supaya jadi murid itu bukan sekedar masuk gereja, ikut PA, ikut komunitas. Tapi menjadi murid berarti mesti ada kualitas yang berbeda dengan yang lain. Yang berikutnya, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, saudara perhatikan, Yesus waktu mengajarkan salib, dia belum pikul salib. Kalau begitu apa artinya salib menurut Yesus? Di zaman Yesus, waktu masih kanak-kanak, banyak orang Yahudi disalibkan. Sama siapa? Sama pemerintahan kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi yang dipimpin Kaisar, dia ingin supaya seluruh nilai kekaisaran Romawi berlaku untuk seluruh wilayah jajahan, termasuk orang Yahudi. Siapa yang tidak taat pada kekaisaran Romawi, hukumannya apa? Mati. Cara matinya disalibkan. Maka tiap hari di kota-kota di jajahan Romawi, banyak orang pikul salib. Salib adalah tindakan efek jera terhadap para pemberontak terhadap kekaisaran Romawi. Nah, orang-orang Yahudi, orang tuanya Yesus dan murid-murid anak-anak kecil itu, waktu masih kecil, mereka tiap hari lihat orang tua mereka pikul salib. Pria-pria dewasa pikul salib. Orang-orang yang pikul salib itu orang-orang yang taat pada hukum Taurat,
taat pada hukum Yahudi dibandingkan dengan perintah kaisar, maka hukumannya pikul salib. Apa artinya? Salib artinya berpegang teguh pada kebenaran sekalipun ada ancaman maut. Jadi kalau ada orang yang kena cancer, aduh ibu, ya itulah salib ibu, itu pengajaran sesat, nggak boleh. Masa cancer itu salib? Ada orang batuk-batuk itu salib? Mana bisa? Ada satu ibu sama suaminya datang, Pak tolong doakan. Itu beberapa hari lalu. Doain apa? Saya batuk tiap hari. Tolong doakan ini salib saya. Saya bilang, Pak, batuk tidak bisa didoakan. Yang benar berhenti merokok. Sebab batuk itu bukan datang dari Tuhan. Kamu yang bodoh. Langgar rambu lalu lintas, haleluya. Polisi tidak lihat saya. Ini yang ketawa ini pengalaman. Yang tidak ketawa itu pelaku-pelaku utama. Amen. Jadi siapa yang tidak memikul salibnya, artinya dia berpegang pada kebenaran yang dia terima dari Tuhan. Kamu bukan murid. Jadi ternyata jadi murid itu tidak abal-abal, bos. Murid itu sungguh-sungguh. Dan sekali lagi ayat ini saya kutip untuk mengingatkan, habiskan waktu jadi murid. Apa ciri-cirinya? Dia berpegang teguh pada kebenaran firman. Ngapain kita khotbah di GBI Rock ini 30 menit, 40 menit, tapi habis itu dia nggak berdampak. Justru pengajaran itu sedang menolong kita untuk berpegang pada kebenaran. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ayat 29, jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Ini yang sedang terjadi sekarang. Pengambilan keputusan seringkali berdasarkan emosi, tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Lihat aja sekarang, suami istri bisa berantem, cerai, gara-gara pilihannya. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3-nya. Kemarin saya naik speedboat, ada satu pria, batang lehernya hampir patah, dipukul oleh tim yang menang, yang pukul yang kalah. Mestinya kalah, pukul menang kan? Ini yang menang, pukul kalah. Lehernya itu dikasih apa itu? Semacam gips ya. Duduk di speedboat, bawa ke rumah sakit. Dan saya menduga kalau orang ini sembuh dia akan malas. Ya. Saya bilang sama pendetanya, segera urus. Hanya gara-gara pilihan. Saya bilang, kamu pilih nomor berapa? Nomor sekian. Dia kenal kamu nggak? Nggak kenal. Siapa yang jadi presiden, siapa yang masuk rumah sakit? Bodoh kali kita ini. Orang Batak bilang, dia dong. Macam mana pula. Saya berharap orang roh itu jangan pakai emosi, pakai pertimbangan, pakai hikmat. Bilang amin. Ada pria yang ketemu saya minta doakan istrinya. Kenapa istrimu? Lupa. Saya udah hampir 5 tahun saya putus asa. Kenapa? Istriku itu bodoh banget. Saya bilang, Pak, sebenarnya istrimu nggak bodoh. Yang bodoh itu kamu. Kenapa, Pak? Udah tau bodoh, kenapa kawin sama dia? Berarti kamu yang bodoh. Dulu Pak, istri saya itu pinggangnya seperti gitar Spanyol, langsing, luar biasa. Sekarang pinggangnya udah berubah seperti mimbar gereja Protestan. Nah, jadi perkawinannya cuma emosi, penampilan luar, tapi dalamnya tidak dihitung. Makanya ibu bapak kalau istri mulai mengeluh-mengeluh, gak usah marah dia.
Kalau istri mulai cerewet-cerewet, ingat itu tanda dompet mulai kosong. Jangan terus bilang dia, kamu garam dunia, nggak berlaku bos. Apa isi dompetnya? Pria-pria kalau istri udah mulai marah-marah, tenang, tepuk dada, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku udah punya 3 anak dari istriku ini. Istrimu lagi marah, kamu menyembah. Dia nggak ikut menyembah, dia menggunakan sambal pukul kepala. Jangan marah dia, tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Roman! Iya. Amin Bapak-Bapak. Itu murid. Saya nggak cuma ngomong, saya praktek, ini istri saya ada di sini. Kenapa Yesus mencari murid sejati? Karena dia mau utus mereka sebagai garam. Ya, murid adalah garam dunia. Garam menurut Yesus di zaman Yesus itu nggak ada toilet, nggak ada WC. Semua orang bebas. Tentu ada tempat-tempat yang tersembunyi. Apa benar? Virus-virus, bakteri-bakteri, baik dari kotoran hewan maupun kotoran manusia bisa menjadi penyakit. Nah, di zaman itu orang-orang cerdas itu mengambil garam untuk dihamburkan ke dalam kotoran itu. Untuk apa? Untuk mematikan virus, sekaligus mencegah virusnya tidak menyebar menjadi penyakit. Dalam konteks itu Yesus bilang, kamu adalah garam. Kehadiranmu mematikan virus di kota itu. Dengan virus apa? Virus persinahan, virus perselingkuhan, virus korupsi, virus manipulasi, virus kekerasan dalam rumah tangga, virus cinta uang. Virus-virus itu harus dimatikan. Siapa matikan? Murid-murid yang adalah garam. Semua kalau kamu gak jadi garam, udah tawar, gak ada gunanya. Maka virus itu akan terus berkembang menjadi penyakit sosial. Itu sebabnya tidak heran di gereja pun banyak orang yang hidup dalam dunia tohu abohu itu, kacau balau itu. Jadi tugas murid Kristus sejati adalah mematikan virus, katakan matikan virus, dan menghentikan virus tidak menyebar. Itu alasannya. Itulah kehadiran representative of Christ Kingdom. Amin. Berarti Anda hadir bukan jadi virus, tapi Anda menjadi orang yang mematikan virus. Tapi saya punya pengalaman hampir 33 hari. Ternyata banyak garam yang tidak asing lagi. Dan yang luar biasa, banyak hamba Tuhan terlibat di dalam. Saya bersyukur kepada Tuhan. Masih ada komunitas roh yang menolong kita bertumbuh. Garam juga ternyata adalah simbol kutub. Di zaman perjanjian lama, itu ada Raja Abimelek ketika mereka berperang mengalahkan sebuah tempat. Setelah wilayah itu kalah, ngapain? Mereka taburkan garam di kitab Hakim-Hakim 9. Taburkan garam di ladang-ladang supaya ladang itu tidak produktif. Apa benar? Tidak ada persediaan makanan. Logistik kebutuhan masyarakat habis. Dan kalau orang sudah kelaparan, maka dia akan menyerah. Berarti kehadiran murid-murid Kristus ialah menghancurkan produktivitas kuasa kegelapan. Ini simbol dari patung istri Lot. Ternyata istri Lot itu tanda kutuk. Dia jadi apa? Tiang garam. Selama berabad-abad setelah penghancuran yang dikerjakan oleh Tuhan, maka
kadar garam itu membuat daerah itu nggak bisa berfungsi. Saudara yang pernah ke sana, kalau kita masuk ke laut mati itu bisa terapung, tapi nggak boleh lama-lama. Baru saya mengerti, oh ternyata Tuhan sedang memberi tanda buat dunia, buat gereja. Bahwa kalau kamu tidak berdampak, kamu akan menjadi tanda kutuk di negeri itu. Maka gereja hadir untuk menjadi tanda berkat buat kota itu. Amin. Jadi kesimpulan saya, perhatikan. Kamu adalah garam dunia. Katakan, saya adalah garam dunia. Tidak hanya mematikan virus, tidak hanya mencegah penyebaran virus, tapi menjadi solution maker dalam setiap problem yang dihadapi dunia. Kita menjadi orang yang memberi jawab, karena dunia tidak punya jawaban yang pasti. Saudara tanya 10 politisi, 11 pendapat. Tapi saudara tanya satu di gereja, 10 hamba Tuhan yang tahu prinsip kerajaan Allah. Jawabannya satu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Makanya dia menubuatkan pada waktunya akan datang orang berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan untuk mendapatkan pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran tentang kehidupan di berbagai bidang. Apakah dunia pria? Amen. Para pria berubah hidupnya. Saya melayani pria sejak tahun 2005 sampai hari ini. 3,5 tahun di China, 50 kota. Saya berbahasa Indonesia tapi diterjemahkan. Saya pergi dengan tim, sering juga pergi sama istri, kadang-kadang pergi sendiri. 50 kota di seluruh daratan Cina. Sebelum 2019, sebelum COVID, 6.000 keluarga bertobat terima Tuhan Yesus. Jadi apa? Dunia pria mesti dipulihkan. Saya ketemu beberapa pria, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada pengajaran firman tentang pria, aku ini mungkin udah masuk penjara. Saya melayani satu keluarga di Kaimana. Sudah tahu Kaimana di mana? Papua Barat. Masih dekat-dekat sama kampungnya Pak El. Bupatinya, ini saya kesaksian ini orang biar dengar, karena ini kesaksian yang tidak dibuat-buat. Bupatinya seorang Muslim taat, namanya Hasan Ahmad. Dia betul-betul memimpin negeri, tapi dia begitu kecewa. Sementara Kaimana itu kita tahu daerah yang banyak sekali gereja. Ada satu staf pegawainya namanya David. David ini kepala preman. Tiap hari, ya David kan bahasa Inggris tuh. Bilang David supaya agak keren. Namanya Daud, tapi panggilannya David. Daud ini kepala preman, tiap hari mabok, pagi, siang, malam. Sampai orang takut sama dia. Dia kalau marah pukul istrinya, dia tarik kepala rambut istrinya, seret di jalan raya. Hampir nggak ada lagi yang bisa urus. Tapi dia pegawai negeri. Pagi-pagi dia datang ke ruang bupati. Dia cuma pukul meja. Bupati udah tahu bahwa udah siapkan. Minta uang. Apain? Beli minuman. Satu kali atas izin Tuhan, saya datang ke kota itu. Waktu itu pergi sama istri. Kita bikin camp. Kurang lebih pria yang hadir itu 60-70 orang. Karena itu baru pertama kali. 3 hari kasih firman Tuhan. Daud duduk paling belakang. Lalu panitia satu datang ke saya bilang, Pak, Bapak yang pakai baju hitam di belakang itu namanya Daud. Kenapa? Itu kepala preman di kota ini. Bupati pun nggak berani.
Kok dia ada di sini? Ya dia diajak sama gembalanya. Saya mulai tantang, pria-pria yang sudah dengar firman Tuhan, saya mau doakan. Dan kalau Anda punya kuasa yang lebih hebat dari Tuhan, buktikan sekarang. Dia maju. Iya, semua orang maju, tapi mata saya perhatiin ke dia. Karena saya udah diberitahu itu kepala preman. Waktu dia maju, saya nggak urus yang lain lagi. Saya langsung, dia maju, saya maju juga. Saya tumpang tangan, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia terlempar ke belakang, hampir 5 meter. Di hotel itu. Dia mulai teriak, guling-guling. Fasilitator urus pria yang lain, saya mulai doakan dia. Kayak mulai nyanyi, doa, penyembahan terus. Tiba-tiba dia duduk. Belum berdiri, keluarkan muntah. Habis doakan dia berdiri. Pak, terima kasih. Saya peluk dia. 3 bulan kemudian, bupatinya tanya stafnya. Pak Hasan Ahmad tanya stafnya, namanya Daniel. Kenapa? Karena sejak selesai camp itu, Daud pergi ke kantor. Biasanya kalau Daud pergi ke kantor, jalannya begini. Itu jam 9 pagi tuh. Jam 9 pagi di Alkitab, orang penuh Roh Kudus. Yang satu ini roh alkohol. Setelah camp itu 3 hari, Daud pergi ke kantor. Langsung masuk ke ruang bupati. Bupati udah tahu, udah siapkan uang. Daud bilang, Pak, saya boleh bicara. Bupati nggak punya respons apa-apa, silakan. Saya udah uangmu. Pak, saya minta maaf. Bertahun-tahun saya bikin kecewa Bapak. Bertahun-tahun saya rusak keluarga saya. Bertahun-tahun saya menjadi kutuk di kota ini. Tapi izinkan saya 3 hari lalu, saya dapat kebenaran firman Tuhan. Saya mau berubah, Pak. Bupatinya terdiam. Bupati bilang, tuh enggak, saya enggak itu lagi. Begitu Daud masuk ke ruangannya, Bupati panggil Daniel. Stafnya Daniel. Itu Daud makan buah apa? Kok bisa begitu? Pak, 3 hari dia ikut camp. Apa itu camp? Semacam retreat buat orang Kristen, khusus untuk pria. Dan dia dilawat Tuhan luar biasa. Dia berubah. Siapa yang ajar kalian? Ada pendeta kami dari Jakarta, orang Tanimbar asli. Tanimbar itu penting. Siapa namanya? Pendeta Nusliur. Bisa panggil dia lagi nggak? Nanti bulan depan ada camp lagi. Dia panggil ketua panitianya. Kebetulan juga pegawai. Berapa biaya kalian kemarin camp itu? 89 juta. Saya kembalikan uangnya buat kalian. Dan bikin lagi camp berikut. Kalau perlu peserta lebih banyak, saya rekomendasikan semua di kantor ikut. Dan 3 bulan lagi kami datang. Dari bandara, panitia bilang, Pak, kita singgah di kantor bupati. Ngapain? Bupatinya mau ketemu Bapak. Kami singgah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Pendeta, terima kasih. Bertahun-tahun kami berjuang. Orang semua udah menyerah. Tapi kok Bapak 3 hari orang ini bisa berubah? Pak, bukan saya, Pak. Yesus Kristus Tuhan. Pak, bikin camp besok saya datang dan saya akan buka. Dan saya tanggung seluruh biayanya. Bupatinya datang langsung APBD. Satu-satunya daerah yang bikin APBD pemulihan pria itu kayak mana? Bupatinya Muslim. Begitu hari pertama dia datang, Daud sudah ikut jadi apa? Jadi panitia. Begitu Bupati bicara Daud, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sampai istrinya bilang begini, Pak, ini titik awal pemulihan keluarga kami. Daud kalau pukul saya udah seperti hewan. Tapi sekarang puji Tuhan, Daud mengalami perubahan. Sampai bupatinya hanya tinggal 1 jengkal menjadi orang percaya. Mungkin karena gengsi atau karena jabatan. Tapi dia mensponsori. Malamnya, hari ketiga begitu wisuda selesai, pesta rakyat saya KKR di tengah-tengah kota. Inisiatif bupati.
Dan setelah itu bupati sama saya, kayak mulai Yospan. Yospan di kota dan semua orang ikut. Itu memberi tanda bahwa kerajaan Allah itu harus bermanifestasi. Orang-orang yang menjadi garam. Jadi kita diperintahkan garam dunia, di dunia politik, dunia ekonomi, dunia kerja, dunia olahraga, ya, dunia marketplace, semuanya harus tunduk pada otoritas kerajaan Allah. Kalau itu yang terjadi, kita layak berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.